Yang sudah dari tanaman tunas pertama, durman awal seperti ini, yang jatuh berserakan lebih mudah dan lebih aman, tidak masalah, tidak terhindar dari jamur atau pembusukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat selalu untuk semua sedulur-sedulurku petani porang, khususnya dimanapun berada. Ini tanaman porang menjelang masa durman, masa istirahat tumbuh, yang dimana kita bicarakan selama ini. Tanaman porang setelah memasuki masa tumbuh kurang lebih 5-6 bulan akan masuk masa durman, yaitu masa istirahat tumbuh, di mana ditandai tanaman porang rebah dan daunnya menguning. Nah, inilah yang dikatakan masa durman. Dan saat sekarang ini, khususnya di Pulau Jawa, tanaman porang menjelang masa durman. Bagaimana cara-cara menyikapi tanaman porang ini untuk memasuki pasca masa durman? Ini tanaman katak tidak kemana-mana kataknya, dan kalau katak sudah ada yang jatuh atau di durman yang awal, tunas awal, itu bisa dikondisikan dengan cara gini. Kita ambil katak seperti ini mungkin ya katak seperti ini yang sudah dari tanaman tunas pertama, durman awal seperti ini, yang jatuh berserakan di mana-mana, bisa kita ambil kataknya. Yang katak berserakan di mana-mana kita ambil dan kita kondisikan di tempat yang kita sudah siapkan, yaitu di tempat terbuka tapi lahannya teduh. Seperti ini, membuat tempat terbuka tapi teduh dan dilapisi menggunakan pasir kali. Tanah dilapisi menggunakan pasir kali, dan katak bisa disimpan, diletakkan, dihamparkan di sini. Yang penting jangan tertumpuk seperti ini. Ini kehujanan, kepanasan tidak masalah, lur. Biarpun hujan, biarpun panas tidak masalah. Katak disimpan di sini, dibiarkan di sini. Yang penting di bawah naungan, tempatnya teduh, tidak diganggu hewan liar, tidak diinjak-injak orang, dan terutama tidak dicuri orang. Di tempat yang teduh seperti ini ya lur, dibikinkan tempat yang rata, diberi pasir kali atau pasir tanah kali, itu dihamparkan untuk lapisan atas penyimpanan katak. Nah, apabila ada sedulur-sedulur yang terlanjur membeli katak sekarang atau umbi sekarang dan mengalami kena jamur, disimpan mengalami jamur, cara langkah penanganannya seperti ini. Katak yang sudah terlanjur dibeli dan kena jamur seperti ini lebih baik diatasi segera, karena saat ini katak masih muda, apalagi umbi muda, rentan kena jamur seperti ini. Cara mengatasinya gini lur, kita siapkan air yang sudah diberi irisan lengkuas dan direndam 1 malam air, dan ini kita bersihkan. Jamur ini kita bersihkan, jamur di katak ini kita bersihkan, atau di umbi, bisa di umbi atau di katak, karena saat ini umbi atau katak masih kondisi kadar airnya tinggi. Jadi sekalipun dari katak durman akan rentan busuk atau kena jamur di waktu penyimpanan. Jadi kita bersihkan seperti ini jamurnya, kita bersihkan seperti ini jamurnya, mudah. Nah, setelah jamur dibersihkan,
dengan air irisan lengkuas tadi kita bersihkan seperti ini ya lur. Kita jemur di tempat yang panas. Setelah kering seperti ini tadinya ya juga kena jamur. Setelah kering kita kasih abu lur. Setelah kering kita berikan abu bekas pembakaran, bisa abu apa saja, bekas pembakaran kayu, bekas pembakaran apapun bisa. Seperti ini kita kasih abu. Ini untuk khusus katak yang tadinya kena jamur dan sudah dicuci, dikeringkan. Nah, kasih abu seperti ini. Setelah itu penyimpanan katak juga sama lur. Kita tempatkan di tempat yang sudah kita siapkan. Dengan cara juga sama, ditata seperti ini lur, seperti ini. Jangan ditumpuk-tumpuk dan dibiarkan sampai masa tanam tiba nanti, sampai bulan Oktober atau bulan 10. Dibiarkan saja di sini lur. Kehujanan, kepanasan tidak masalah lur, selama tidak diinjak-injak hewan atau diinjak-injak orang. Dibiarkan saja, dihamparkan di tanah yang sudah disiapkan, diratakan, dan lapisan atas dikasih pasir ini lur, tanah kali, pasir kali ini lur, untuk lapisan atas. Supaya apa? Tanah pasir ini supaya kalau kena air hujan itu segera meresap ke tanah. Apabila kena sinar matahari itu juga tidak terlalu panas. Diusahakan untuk penyimpanan katak di bawah naungan jalur yang teduh dan air tidak menggenang di sini. Begitu lur untuk penanganan pasca durman, tanaman porang, dan penanganan katak muda yang sudah terlanjur dibeli karena kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, sehingga penyimpanan katak busuk, penyimpanan umbi muda busuk, jadi mengatasinya seperti ini. Begitu juga dengan umbi, kalau sudah terlanjur membeli umbi ya disimpan seperti ini. Yang sudah menjamur dihilangkan jamurnya, dibersihkan, dicuci, dan dikeringkan. Setelah itu diberi abu, baru disimpan di tempat seperti ini lur. Semoga ini menjadi masukan dan pengalaman bagi petani-petani porang pemula yang sudah terlanjur membeli umbi muda atau katak yang masih di pasca durman ini lur. Dan untuk penyimpanan katak yang baru dipanen ini bisa juga istilahnya menggunakan sistem ini. Jadi penyimpanan katak ini lebih efisien, lebih mudah, dan lebih aman, tidak masalah, tidak terhindar dari jamur atau pembusukan. Begitu lur, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari Agrosatria Alam, tempat edukasi budidaya dan budidaya porang untuk pemaksimalan kualitas dan kuantitasnya. Terima kasih lur.